Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufi Gita Lestari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis framing. Apa itu analisis framing? Frame dalam bahasa Inggris artinya adalah bingkai, sedangkan framing dalam bahasa Inggris artinya membingkai. Framing adalah membingkai sebuah peristiwa atau informasi dengan cara-cara tertentu yang dapat mempengaruhi cara khalayak memahami dan menginterpretasikan informasi yang disajikan. Analisis framing adalah pendekatan analisis wacana yang digunakan untuk memahami bagaimana media mengkonstruksi realitas. Selanjutnya yaitu pengertian framing menurut Ehnman dan Gamson. Menurut Tolbert and Ehnman, framing adalah proses memilih dan mengorganisir informasi untuk mempengaruhi cara khalayak memahami suatu peristiwa atau isu. Menurut William Gamson, framing adalah proses menghubungkan wacana yang ada di media dengan pendapat umum yang sedang berkembang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yaitu model-model framing. Model dari Zongdan Pen dan Gerald M. Kosinski. Yang pertama yaitu sintaksis. Sintaksis melibatkan bagian berita seperti headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip, dan sebagainya. Yang kedua yaitu skrip. Struktur skrip akan terlihat bagaimana strategi bercerita atau tutur kata wartawan yang dipakai dalam mengemas peristiwa-peristiwa. Yang ketiga yaitu tematik. Tematik diambil dari teks keseluruhan, proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang menjadi cara para wartawan untuk mengungkapkan pandangannya atas peristiwa. Yang terakhir yaitu retoris. Struktur retoris melibatkan bagaimana wartawan menggunakan retorika untuk mempengaruhi audiens. Selanjutnya yaitu model dari Robert Ehnman. Yang pertama yaitu define problems atau mendefinisikan masalah. Ini melibatkan bagaimana media memilih dan mempresentasikan aspek-aspek dari suatu peristiwa untuk menarik perhatian khalayak. Yang kedua yaitu diagnose causes atau mendiagnosa penyebab. Nah, ini melibatkan bagaimana media mempresentasikan penyebab-penyebab dari suatu peristiwa dan bagaimana mereka mempengaruhi interpretasi khalayak. Yang ketiga yaitu make moral judgment atau membuat penilaian moral. Nah, kalau ini melibatkan bagaimana media mempresentasikan nilai-nilai moral yang terikat dengan suatu peristiwa dan bagaimana mereka mempengaruhi cara khalayak memahami moralitas dari suatu tindakan. Yang terakhir yaitu treatment recommendation atau menyarankan solusi. Ini melibatkan bagaimana media mempresentasikan solusi-solusi yang diperlukan untuk mengatasi suatu peristiwa dan bagaimana mereka mempengaruhi cara khalayak memahami solusi yang efektif. Selanjutnya yaitu model dari William Gamson. Yang pertama yaitu framing devices yang meliputi metaphors, exclamation bar, catchphrases, depictions, visual image. Sementara reasoning device meliputi consequence dan apples to principle. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pemberitaan. Menurut Schleiermacher dan Ries, faktor ini dibagi menjadi 5 level. Yang pertama yaitu individual level. Faktor ini terkait dengan latar belakang personal pekerja media seperti karakteristik dan latar belakang, pengalaman pribadi, serta peran profesional dan etika pekerja media. Yang kedua yaitu media rutin level. Faktor ini terkait dengan pola perilaku rutin yang dilakukan media dalam pemberitaan. Yang ketiga yaitu organizational level. Faktor ini terkait dengan kebijakan dan struktur organisasi media. Yang keempat yaitu extramedia level. Faktor ini terkait dengan faktor yang berasal dari luar organisasi seperti sumber informasi, pandangan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ideologi level. Faktor ini terkait dengan ideologi yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana mereka menghadapinya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.